Di sini saya punya lampu bohlam. Nah, mengapa ya lampu bohlam dapat menyala? Jawabannya pasti karena ada listrik ya. Jadi sebuah lampu atau sebuah alat elektronik dapat menyala karena ada listrik yang mengalir atau benda tersebut dialiri. Nah, sekarang kasusnya adalah bagaimana listrik dapat mengalir. Untuk tahu caranya, yuk ikutin saya seperti itu. Nah, subbab awal saya bahas tentang arus listrik. Oke ya. Jadi arus listrik itu didefinisikan sebagai banyaknya muatan Q yang mengalir setiap waktu T di dalam suatu rangkaian. Arus listrik ini bisa dianalogikan sebagai suatu aliran air, ya, di mana muatannya ini adalah H2O dan waktunya ini ya tetap dalam variabel waktu. Seperti itu ya kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ilustrasi mengapa lampu itu dapat menyala, kita bisa ilustrasikan seperti ini. Saya punya sebuah baterai dengan kutub positif dan kutub negatif. Kemudian si baterai ini saya hubungkan dengan kabel penghubung, di mana kabel penghubung ini terdapat saklar dan di sini terdapat sebuah lampu. Oke. Kemudian rangkaian ini saya tutup kembali dengan kabel penghubung seperti itu ya. Nah, saklar berfungsi untuk mengalirkan atau memutus suatu arus ya. Jadi ketika saklar ini saya hubungkan, maka nanti di sini ada aliran muatan. Ya, ketika saklarnya dihubungkan, di sini ada aliran muatan, di mana aliran muatan ini akan mengalir dari positif menuju ke kutub negatif, sehingga lampu nanti dapat menyala. Seperti itu ya. Itu adalah jawaban dari mengapa si lampu itu dapat menyala. Seperti itu. Nah, kuat arus listrik sendiri itu dapat dirumuskan seperti berikut. I sama dengan Q per T, dimana tadi Q-nya itu adalah muatan listrik, T-nya itu adalah waktu. Nah, di sini waktunya dijadikan dalam second ya untuk satuan internasional. Dan I adalah kuat arus listrik yang satuannya adalah ampere. Kalau muatan listrik itu satuannya coulomb, waktu satuannya second. Seperti itu. Oke, masuk contoh soal. Dalam waktu 2 menit, arus listrik sebesar 2 ampere mengalir sepanjang kawat pengantar. Tentukan A, muatan yang berpindah, B, jumlah elektron, di mana muatan elektron sendiri untuk satu elektron adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19 coulomb. Seperti itu. Oke, langsung kita tulis diketahuinya. Di sini diketahui ada waktu 2 menit ya. Kalau kita konversikan ke dalam detik, yaitu 2 kali 60, yaitu 120 second. Dan arus listrik sebesar 2 ampere. Berarti arus listrik itu adalah I sama dengan 2 ampere mengalir sepanjang kawat penghantar. Tentukan A, muatan yang berpindah. Nah, jadi yang ditanya Q, muatan yang berpindah, jumlah elektron. Ini saya misalkan N dari kata number, seperti itu ya. Oke, langsung jawab yang A. Kita tahu bahwa I sama dengan Q per T ya. Karena I dan T-nya udah diketahui, maka kita tinggal geser T-nya ke I. Kali silang, Q sama dengan I kali T ya, tinggal masukin aja nilai I dan T nya ke dalam rumus ini, didapat 2 kali 120 sama dengan 240 coulomb. Seperti itu ya. Udah ya. Untuk yang B, nah jumlah elektron itu jadi gini, dalam rangkaian listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah si elektron ya, maka muatan ini adalah jumlah dari semua muatan elektron yang dialirkan ke dalam suatu rangkaian, seperti itu ya. Nah, di sini berarti jumlah muatan ya, muatan Q itu sama dengan N dikali E, yaitu banyaknya elektron, seperti itu. Banyaknya elektron. Nah, kita bisa pindah ruas, N sama dengan Q per E, di mana Q itu adalah 240, E itu adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Kita tinggal naikin aja nih 10 pangkat min 19 ya. Naikin ke atas, didapat Q sama dengan 150 kali 10 pangkat 19. Kalau kita sederhanakan lagi, maka didapatlah 1
1,5 dikali 10 pangkat 21 volt. Ini sebenarnya sama aja ya, cuma beda di bilangan pangkat seperti itu. Oke, segitu dulu untuk arus listrik. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Komen kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih.